Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sudah ceramah? Sudah? Sendiri? Bisa sendiri? Baik. Siang hari ini kajian kita setiap Senin Legi di pesantren Darussalam. Untuk kesekian kalinya Habib menyampaikan konsep kehidupan manusia. Kesekian kalinya Habib sampaikan supaya ini menjadi rambu, menjadi arahan, menjadi pemahaman, menjadi filosofi hidup kita. Manusia hidup di 5 kehidupan. Masih ingat ya? Masih ingat kan? Pertama alam ruh, kedua alam, ketiga alam, keempat alam, kelima alam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagaimana dahulu kehidupan manusia dimulai di alam rahim ketika janin terbentuk semua sempurna, Allah mengutus malaikat meniupkan ruh. Maka sebab itulah ada ruh yang menyatu dengan janin, dengan jabang bayi, maka organ-organ tubuhnya mulai berfungsi. Jantungnya berdetak memompa darah, seluruh darah terpompa ke seluruh pembuluh darah. Maka kemudian hiduplah janin itu karena sudah ada ruh. Ini alam rahim. Ada kehidupan di alam rahim, dan kehidupan itu dimulai ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad, ke dalam janin. Kemudian jabang bayi dilahirkan ke alam dunia, jadilah kita semua. Berkembang menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, sampai tua dan manula. Nanti pada waktunya ruh akan terpisah dari jasad. Sebagaimana dahulu ruh bersatu dengan janin di alam rahim, ketika kelak di dunia ruh akan terpisah dari jasad. Jasad selesai, jasad berkalang tanah dimasukkan ke dalam liang lahat, selesai. Ruh yang melanjutkan kehidupan di alam barzakh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Siang hari ini yang berkaitan dengan alam dunia, ketahuilah tidak selamanya kita di alam dunia, kita akan hidup di alam barzakh, kemudian alam akhir. Oleh sebab itu, dunia bukan tujuan akhir, dunia bukan segalanya. Dunia bukan tujuan akhir, dunia bukan segalanya, tapi tujuan kita yang berikutnya adalah alam barzakh. Tujuan akhir kita adalah alam akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lantas bagaimana, Bib? Satu saja yang perlu kita pahami, karena ini di alam dunia, nggak selamanya di dunia, dan bukan tujuan kita untuk selamanya di dunia, dan bukan tujuan akhir, tapi hanya salah satu kehidupan kita. Maka jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi. Jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah kehidupan. Maksudnya bagaimana sih, Bib? Ya inilah kehidupan. Roda kehidupan selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita bahagia, kadang kita bersedih, kadang kita tersenyum, kadang kita menangis. Kadang kita punya duit, kadang-kadang duitnya habis, hilang. Kadang kita sehat, kadang sakit, kadang enak, kadang enggak enak, kadang manis, kadang pahit. Kenapa? Ya inilah kehidupan dunia, yang roda kehidupan terus berputar. Tak perlu kau sesali apa yang pernah telah terjadi. Bisa diterima? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Kalau sekarang sedang bahagia, ketahuilah setelah kebahagiaan
kelak juga akan datang kesedihan. Kalau kau sekarang sedang sedih, ketahuilah setelah sedih entar akan datang kebahagiaan. Kalau engkau sedang susah saat ini, ketahuilah nanti akan datang kemudahan. Ketika engkau mudah dan lapang, ketahuilah kelak akan datang kesedihan dan kesempitan. Kalau sekarang sedang menjomblo, ketahuilah nanti akan datang pada waktunya. Semua akan indah pada. Kalau sekarang sudah punya pasangan, ketahuilah pasanganmu sedang ditikung oleh temanmu. Sallallahu Nabi Muhammad. Itulah kehidupan. Gak perlu disesali apa yang pernah terjadi. Lebih lanjut, nah kalau jadi orang hidup di dunia, simpelnya jangan pernah mengeluh, jangan pernah berkeluh kesah, jangan gampang sambat, jangan gampang Rasulullah. Bisa diterima? Bisa. Bisa dilanjut? Bisa. Artinya, ya kita terima aja. Kita jalanin hidup, jalanin aja, terima aja. Lisan kita tidak terucap kecuali alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sakit? Alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah. Sedih? Alhamdulillah. Banyak duit? Alhamdulillah. Duitnya habis? Alhamdulillah. Jomblo? Sudah punya pasangan hidup? Alhamdulillah. Tapi nggak selamanya engkau bersama pasangan hidup. Setelah punya pasangan kemudian meninggal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Paragraf pembukanya, kita tidak selamanya hidup di dunia karena kita akan kembali ke barzakh, kemudian ke alam akhirat. Apapun yang kita jalani di dunia, jangan pernah disesali, jangan pernah menyesal, jangan pernah mengeluh, jangan pernah berkeluh kesah, jangan pernah Rasulullah, jangan pernah sambat. Cukup ucapkan alhamdulillah. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan, alhamdulillah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Siap? Siap. Lanjut. Kalau tiba-tiba ulangan dan ujian, Alhamdulillah. alhamdulillah aja. Kira-kira kalau dapat ustaz-ustazah yang suka bikin surprise begitu bagaimana? Alhamdulillah. Ustaz, mana ustaznya? Besok ujian semua. Kasih ujian mendadak. Alhamdulillah. Ini untuk para santri kalimatnya alhamdulillah. Jadi untuk masyarakat awam di luar, mungkin saya punya kalimat yang indah. Alhamdulillah adalah bahasa agama religius, bahasa anak pesantren. Ya untuk orang-orang luar yang mungkin awam, katakan hidup di dunia itu opo jare Merah. opo jare ya Allah kasihkan bahagia, alhamdulillah. Nggak dikasih bahagia, ya opo jare dapat jodoh, alhamdulillah. Jomblonya istiqomah nggih, opo jare hidup itu opo jare pangeran. Bahasa pesantrennya ya alhamdulillah. Opo jare pangeran. Bisa dilanjut? Bisa. Lanjut ya Bib, kalau kita opo jari pangeran, kalau kita selalu menerima apa yang datang dari Allah, alhamdulillah. Iya betul, salah satu sisi kita memang menerima dan pasrah kepada ketentuan suratan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
tetapi juga kita punya kewajiban untuk ikhtiar. Gitu ya. Memang opo jari pangeran, emang alhamdulillah aja, tetapi di sisi yang lain kita punya kewajiban ikhtiar. Siapa yang menanam ia akan menuai. Kan begitu. Opo jari pangeran, opo jari pangeran. Iya, opo jari pangeran, alhamdulillah. Tapi tanamlah agar engkau kelak menuai. Opo jari pangeran, saya akan panen atau tidak panen. Opo jari pangeran, saya akan menuai atau tidak menuai. Loh ya betul, opo jari pangeran. Tetapi usahamu, ikhtiarmu adalah menanam. Tanamlah, niscaya engkau memetik. Memetiknya banyak atau sedikit. Opo jari pangeran. Tapi udah nanam dulu. Bisa diterima? Bisa. Bisa diterima? Bisa. Saya pengen dapat jodoh. Saya ingin memetik jodoh. Pertanyaannya gampang, sudah menanam belum? Sudah menanam belum? Sudah menanam belum? Jangan katakan jodoh kan di tangan Allah. Opo jari pangeran. Iya betul, jodoh di tangan Allah. Opo jari pangeran. Tapi sudah menanam belum? Sudah ikhtiar belum? Tanamlah ikhtiarmu, tanamlah jodohmu kelak. Setelah engkau selesai dari kewajibanmu, engkau akan memetik jodohmu. Tapi tanam dari sekarang. Sudah nanam? Saya tidak menanam, terus saya akan petik tanaman orang lain. Itu namanya tukang tikung loh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Saya ingin menanam segalanya. Saya ingin menanam masa depan saya. Saya ingin memetik masa depan saya. Masa depan saya ya karir saya sebagai thalabul ilmi, karir saya sebagai seorang lelaki atau sebagai seorang perempuan. Saya ingin karir saya kelak bahagia. Saya ingin kehidupan masa depan saya yang indah-indah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bermimpilah kalian mulai sekarang, karena itu adalah tanaman, itu adalah biji, itu adalah yang engkau tanam sekarang. Bermimpilah untuk masa depanmu. Bermimpilah untuk masa depan. Bermimpi untuk masa depan. Sudah mimpi belum? Sudah. Apa tujuanmu di masa depan? Impian anak-anak ya, anak. Dulu ketika kita masih kecil, impian anak-anak ini ceritanya. Saya kalau udah gede pengen sepeda yang bagus, sepeda poligon, selengkap dengan helm seperti pembalap-pembalap di TV itu. Impian anak tapi impian itu merupakan tanaman, dan ternyata ketika kita sudah besar kita dapati tanaman itu, kita petik. Kita punya sepeda poligon yang keren, kita juga punya helmnya seperti atlet sepeda, dan kita bisa kemana-mana, cycling kemana-mana. Impian itu adalah bagian dari ikhtiar dan tanaman yang bisa engkau akan petik kelak. Impian Habib masa kecil pengen punya mobil yang lucu, kecil, imut-imut, hatchback gitu ya. Loh, impian anak-anak, ya anak-anak sudah. Tapi ternyata impian itu menjadi ikhtiar yang ternyata kita petik di masa ketika Habib sudah dewasa. Impian kalian apa sih? Cari jodoh. Cari jodoh. Impian yang baik, cari jodoh. Saya sampaikan, Habib sampaikan dari sekarang, engkau akan bertemu dengan jodohmu sesuai dengan impianmu itu. Wajar anak pesantren kan begitu. Wajar. Habib juga dulu ketika remaja seperti kalian punya impian. Saya pengen jadi ustadz, saya pengen menjadi ulama, itu seperti orang-orang mulia, orang-orang hebat. Itu impian. Termasuk juga impian jodoh.
Tapi jodoh Habib lebih jelas, bukan sekedar jodoh. Karena itu tahun di zaman itu ya, 99 2000-an masih boomingnya film-film India. Kucu kecoh tahe. Zaman itu masih baru keluar, masih boomingnya itu film Man, ada Shahrukh Khan, Karisma Kapoor, siapa lagi? Di zaman itu yang booming itu, maka yang kemudian menjadi obrolan anak-anak laki-laki kalau selesai dari dares, dari taklim atau dari pelajaran malam, ba'dal isya ada taklim sedikit, kemudian jam 9 setelah makan biasa orang anak-anak masih duduk-duduk, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, ngemil-ngemil, sama ngobrol, omong kosong itulah cerita-cerita tentang India, cerita film India. Di zaman itu kan ada yang anak-anak pondok pesantren yang baik-baik, yang nurut-nurut, ada juga yang agak barbar begitu ya. Yang agak barbar itu kan yang ugal-ugalan kan ada ya. Itu yang biasa menjadi hiburan kita, anak-anak yang soleh gitu kan. Mereka yang kabur pergi ke kota, mereka nekat lihat bioskop kayu tangan, kemudian mereka ketika pulang menjadi narasumber bagi kita. Dia cerita tentang film-film tadi, cerita yang bla bla bla, lebay-lebay dengan bumbu-bumbu kebohongan itu. Tapi itu yang menjadi seru ternyata. Lah gara-gara imajinasi liar itu, ya gara-gara itu saya nanti kelak kalau sudah gede, udah dewasa, saya pengen istri cantik seperti Karisma Kapoor. Apakah impian itu terwujud, Beb? Ya alhamdulillah 11-12 mirip dengan Karisma Kapoor. Impian masa depan itu adalah bagian yang kau taruh di siap kau petik, maka pandai-pandailah kau bermimpi. Impian enggak? Opo cari pangeran. Sallu ala Nabi Muhammad. Punya impian masa depan ya? Para remaja punya impian masa depan ya? Para alumni, para ibunda, para asadidah harus punya impian. Harus punya impian. Habib punya impian nggak sekarang? Punya. Habib punya impian? Punya. Habib yang sudah berumur sekian punya impian? Iya, saya punya impian. Saya punya impian apa impiannya? Kalau impian saya pengen punya tanah yang luas puluhan hektar, berada di pinggir jalan raya utama yang besar, sehingga bisa Habib bangun masjid yang besar, parkirnya luas. Siapapun orang yang dalam musafir, mereka butuh istirahat, silahkan berhenti istirahat. Mereka bisa sholat, mereka bisa duduk dengan tenang, dan masjidnya full service makan minum. Tapi kan masih mimpi. Tapi masih mimpi, nggak apa-apa. Impian dulu, Allah ijabahi insya Allah. Setelah ada masjidnya, pengen majelis taklim itu nanti jadi tempat besar yang bagus, yang indah, yang menyenangkan. Ada kajian Islam rutinan yang jamaahnya datangnya banyak. Kalau kajiannya diadakan siang hari, maka jamaah putra putri muslimin muslimat bisa masuk ke dalam masjid, dan masjid berkarpet semuanya permadani yang lembut dan tebal, lengkap dengan AC yang sejuk. Boleh kan bermimpi? Boleh. Semoga Allah ijabahi. Loh, selama kajian kalau siang hari supaya orang nggak ngantuk itu loh, nanti masing-masing dikasih kopi. Kopi janji jiwo. Nah, zaman sekarang ternyata kopi-kopian kan? Ya sudah, kopi-kopi kekinian itu mulai ada dalam cangkir-cangkir kecil-kecil yang mungil-mungil yang dibagikan kepada seluruh jamaah. Mereka mendengarkan kajian ilmu, mendengarkan Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan pengajian, ditambahi secangkir kopi mungil yang setuju nggak? Setuju nggak?
cukup Habib yang menjadi penderitaan di sini. Sudah mau itu air putih mulu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Impian kan? Impian. Loh ini impian. Ini adalah ini adalah impian, keinginan kan begitu. Tapi keinginan dan impian yang bagus, yang baik apa salahnya? Masih ada tanah yang tersisa luas, yaitu nanti kelaknya menjadi pondok pesantren putra ataupun putri. Kalian nanti kalau sudah lulus di sini di Babu Salam, silakan daftar ya menjadi ustaz-ustazah di Habib, di tempatnya Habib. Siap? Siap? Jangan khawatir, jangan Habib nanti tempat tinggalnya bagaimana? Lu kan tanahnya luas, tiap ustaz-ustazah lengkap rumahnya di situ. Lah, jadi ustadz-ustadzahnya fokus aja ngajar, rumah disediakan lengkap dengan isinya. Tinggal time, waktu kerja, waktu ngajar, waktu ke masjid, ya udah itu aja. Kesibukan hariannya hanya ke masjid, ke kelas, bertemu dengan santri-santri, selesai ya pulang bertemu dengan istri. Ya sudah itu aja, kehidupannya tenang, bahagia terpenuhi, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Impian kan? Gak apa-apa, apa salahnya? Semoga Allah Ta'ala mendengar dan maha mendengar, insya Allah mengijabahi. Kalian punya impian? Kalian punya impian kagak? Yang dulu punya impian, yang begini-begini harus punya. Saya pingin, ini kan masih santri, kelak kalau sudah besar, saya menjadi da'i, saya menjadi alim, saya menjadi kiai yang suara saya didengar oleh siapapun, menyenangkan orang lain, dan wajah saya ganteng. Amin Allahumma. Orang soleh itu pancaran wajah cahayanya itu membuat aura orang lain tertarik. Itulah ketampanan yang sejati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Bib, saya mulai hari ini, mulai nanti malam, setiap saya sebelum tidur akan berangan-angan dan bermimpi tentang masa depan saya yang dulu. Siap bermimpi ya? Siap bermimpi ya? Habib lanjutkan, setelah engkau punya mimpi, ini yang kau harus lakukan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para ibunda punya impian? Punya impian? Para ibunda punya impian? Impian untuk dirinya, impian untuk suaminya, impian untuk putra putrinya, impian untuk rumah tangganya. Boleh bu, bermimpilah, karena impian itu Allah Maha Tahu, Allah insya Allah ijabahi. Jangan putus asa duluan, tapi harus berani bermimpi. Ada orang yang mengatakan life begin at 20, at 30. Hidup itu, kesuksesan hidup itu dimulai dari umur 20 tahun. Kesuksesan hidup itu dimulai ketika umur 30 tahun. Artinya umur 20 tahun harus sukses, umur 30 tahun belum sukses, umur 40 tahun harus sukses. Nah kalau 20, 30, 40 belum sukses bagaimana? Apakah berarti gagal? No. Tidak. Tetaplah engkau bermimpi. Tetaplah kau bermimpi. Berapapun umurmu, kapanpun, dimanapun, bermimpilah untuk hidupmu yang terbaik, yang paling bahagia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oke, tentang impian Habib lanjutkan ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau kita sudah punya impian dan angan-angan, bagaimana? Surat As-Saffat ayat 30. Surat apa? As-Saffat ayat 30. Insyaallah ini sudah pernah mendengar dan hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma taqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu an la takhafu wa la
tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini dulu ya, pasti ayat selanjutnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Perhatikan, ini pondasi paling dasar. Rabbuna Allah, Tuhan kita adalah Allah. Rabb kita adalah Allah. Rabba yurabbi tarbiyah rububiyah, yang mendidik, yang memberikan pendidikan, yang memberikan penghidupan. Rabbuna Allah adalah Allah. Yang memberi kehidupan kita itu adalah Allah. Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala itu Rabbil Alamin, Tuhan memberikan kehidupan bagi alamin, seluruh alam semesta dan jagat raya, mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian setelah Mars apa? Jupiter, kemudian Uranus, Neptunus, ya, sampai 10 tuh. Allah Ta'ala itu Rabbil Alamin, Tuhan yang memberikan penghidupan seluruh alam semesta, mulai matahari sampai planet yang terakhir. Semua galaksi itu Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan penghidupan. Nah, termasuk bumi Allah berikan kehidupan. Allah Ta'ala termasuk berikan kepada manusia. Manusia kita manusia, bagian terkecil di alam semesta yang tidak kelihatan sama sekali. Planet-planet ini loh, dibanding dengan bumi itu kecil. Bumi kita dibanding dengan planet-planet lain, bumi ini kecil. Kita sebagai manusia dibanding luasnya, besarnya bumi, kita lebih kecil. Allah Ta'ala memberikan penghidupan bagi semuanya. Nah, kalau manusia yang secuil itu, yang setitik gak kelihatan itu, ya enteng banget bagi Allah Ta'ala untuk berikan penghidupan. Gak ada masalah ngasih penghidupan buat kita. Gak ada masalah bagi Allah Ta'ala memberikan impian Habib yang luar biasa tadi. Kenapa? Buat kita kok hebat amat, gede amat. Buat kita gede, buat Allah Ta'ala gak ada artinya itu. Lah, kenapa penghidupan duniawi ini gak ada artinya bagi Allah? Kekayaan dunia, gemerlapnya dunia gak ada artinya bagi Allah. Maka Allah berikan kepada siapapun yang beriman ataupun gak beriman dapat. Sholat kagak sholat dapat rezeki. Islam gak Islam dapat kekayaan dunia. Taat atau tidak taat, Allah berikan kebahagiaan dunia. Karena dunia gak ada artinya bagi Allah Ta'ala, bukan hitungan. Sampai sini diterima? Dari kami bermimpilah yang besar. Kenapa? Karena nggak ada artinya bagi Allah Ta'ala. Jangan dikira bahwa gemerlapnya dunia, kesuksesan duniawi hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah. Enggak. Yang kaya raya, yang sugih-sugih, yang punya pabrik, yang menguasai ekonomi dunia, bukan orang Islam. Iya. Betul. Bukan orang Islam kok. Kenapa? Lah karena kekayaan gak ada artinya bagi Allah Ta'ala, bukan ukuran bagi Allah Ta'ala, bukan tujuan bagi umat Islam. Bisa diterima? Bisa diterima? Jangan pernah mengatakan orang itu bergelimang harta, orang itu kaya raya. Berarti dia dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang itu tidak punya harta, melarat, miskin, kere, orang itu tidak disayang oleh Allah Ta'ala. Siapa bilang? Suatu siang, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang mengunjungi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang yang panas itu Rasulullah sedang beristirahat di rumah beliau. Tiduran, rebahan di atas tikar. Tikar di zaman itu terbuat dari anyaman daun pelepah kurma, sehingga ya alas tikar tapi kasar.
Ketika Umar bin Khattab datang, bangkitlah, duduklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut sahabatnya. Umar meneteskan air mata dan menangis. Rasulullah berkata, "Ya ma yubkika ya Umar." Wahai Umar, apa yang membuat engkau menangis? Ya Rasulullah, inna Qaisarul Qisra. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Kaisar Persia itu loh, Kisra Persia itu loh, Kaisar Romawi itu, mereka itu di dalam gemerlapnya istana fi qusurin. Mereka berada di istana-istana yang megah, singgah-singgah sana yang mewah, karpet-karpet yang terbentang luas dan indah. Mereka cuman pemimpin dunia, mereka cuman penguasa dunia, sedangkan engkau adalah Rasulullah. Engkau Rasul utusan Allah, engkau utusan Allah, engkau kecintaan Allah, engkau pemimpin seluruh umat manusia, engkau penguasa seluruh umat manusia, tapi engkau hanya beralaskan tikar. Nangis Umar bin Khattab. Rasulullah cuma senyum saja. Rasulullah tersenyum, "Ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah." Ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, bagi mereka kehidupan dunia, bagi kita kehidupan akhirat. Wahai Umar, bagi mereka gemerlapnya dunia, bagi kita gemerlapnya di akhirat. Ya Umar, bagi mereka kekayaan dunia, bagi kita kekayaan di akhirat. Wahai Umar, bagi mereka kemewahan di dunia, bagi kita kemewahan di akhirat. Dunia tidak menjadi ukuran bagi Nabi Muhammad SAW. Dunia tidak jadi ukuran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berikan kekayaan gemerlapnya dunia bagi orang-orang yang paling durhaka kepada Allah Ta'ala. Dan Allah berikan tikar untuk Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Boleh bermimpi, mimpilah yang hebat-hebat, mimpilah yang besar, mimpilah yang mewah. Kenapa? Karena segala kemewahan duniawi itu nggak ada artinya bagi Allah Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa diterima? Bisa dilanjut atau cukup? Cukup atau lanjut? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Sepakat rabbuna Allah ya? Sepakat ya, rabbuna Allah ya? Tuhan kita Allah ya? Kita beriman kepada Allah ya? Apa jare pangeran ya? Sepakat ya? Oke. Kemudian apa tugas kita kalau sudah beriman kepada Allah? Tsumastaqamu. Kalau sudah beriman kepada Allah, sudah sadar opo jari pangeran, tsumastaqamu, kemudian istiqamah. Apa istiqamah? Apa makna istiqamah? Apa arti istiqamah? Istiqamah konsisten, disiplin, ajeg, lumintu. Ini semua makna istiqamah. Ketika engkau istiqamah, artinya engkau konsisten dengan dirimu setiap waktu. Ketika engkau konsisten, engkau disiplin beribadah kepada Allah. Ketika engkau istiqamah, engkau continue, ajeg, lumintu beribadah kepada Allah. Sudah belum? Apa jari pangeran? Maka waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja ya kerja, waktunya belajar ya belajar, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya sholawat maulid ya sholawat, waktunya tahlil ya tahlil, waktunya yasin ya yasin. Ya itulah istiqamah. Kita punya waktu-waktu tertentu yang kita harus selalu istiqamah, selalu hadir, disiplin dengan pola hidup yang seperti itu. Bisa diterima? Bisa diterima? Istiqamah? Siap istiqamah? Siap istiqamah?
Waktu tidur ya tidur, waktu bangun subuh ya waktu bangun subuh, waktu belajar ya belajar, waktu ke pasar ya ke pasar. Itu namanya istiqomah, itu namanya disiplin. Waktu tidur malah ngopi, rokokan. Hah? Nah, waktu tidur ngopi, begadang. Waktu adzan subuh tidur. Waktu orang berangkat ke pasar sholat subuh.